Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik teman-teman semua rekan-rekan dari peserta tutorial online atau Tuton. Perkenalkan, saya Dian Permatasari, Eskom Mkom, tutor Tuton untuk mata kuliah basis data. Mata kuliah ini menggunakan buku materi pokok atau BMP basis data dalam kode MSI M4206 pada edisi 1. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan dalam mengerjakan tugas akan memberikan kontribusi terhadap nilai akhir saudara sekitar 50%. Nah, ini pembagian tugasnya ada 3 tugas dalam mata kuliah ini, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Pada mata kuliah praktik ini harus dikerjakan dan diunggah di kelas elearning.ut.ac.id. Jika salah satu tugasnya nanti tidak dikerjakan, maka nilainya mata kuliahnya itu mendapatkan nilai E. Komposisi nilai mata kuliah berpraktik ini kisaran 16,6 untuk tugas 1 atau P1, kemudian 16% untuk P2, 16% sekian untuk P3, dan 50%-nya nanti untuk UTS. Nah, UAS, mata kuliah berpraktik harus wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Nilai kelulusan mata kuliah berpraktik khususnya ini minimum mendapatkan nilai C bagi target untuk teman-teman. Nah, komponen dari keempat tersebut, ya, ini harus dilakukan secara wajib. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka otomatis mahasiswa tidak lulus kuliah. Mata kuliah basis data ini secara umum membahas tentang konsep pengembangan dan penggunaan basis data, sedangkan materi yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini nanti ada model data, entity relationship diagram atau IRD, atau normalisasi, kemudian ada struktur query language atau SQL, kemudian ada manajemen transaksi, ada konsep data terdistribusi, dan ada aplikasi sistem basis data. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, kemudian kemampuan akhir dari tahap belajar atau CPUMK adalah sebagai berikut. Nah, pertama ada CPUMK 1 menjelaskan divisi, tujuan, manfaat, kerugian, kemudian operasi dan penerapan basis data serta sistem basis data secara keseluruhan. Kemudian ada CPUMK 2 memahami model data, membuat basis data berelasi, dan membuat model IR. Kemudian ada CPUMK 3 ini mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikan setiap menu pada aplikasi YED atau Graph Editor. Kemudian ada CPUMK 4 menjelaskan dan mengimplementasikan entity dari relationship diagram, database management system, dan struktur tabel dengan teknik normalisasi data. Nah, proses atau tahapan normalisasi anomali yaitu ketergantungan fungsi merancang basis data dengan teknik normalisasi, menjelaskan redundansi dan bentuk-bentuk denormalisasi, atribut turunan dan atribut berlebihan serta mampu mengimplementasikan dalam database management system atau DBMS. Nah, kemudian ada CPUMK 5 ini menjelaskan dan menerapkan struktur query atau SQL menggunakan database atau DBMS MySQL. Ada CPU MK6 mengetahui berbagai macam aplikasi basis data, khususnya basis data MySQL dalam aplikasi SMPP. Kemudian ada CPU MK7 memahami manajemen transaksi dan konsep basis data terdistribusi. Kemudian ada CPU MK8 ini menjelaskan dasar-dasar organisasi berkas, membuat studi kasus perencanaan basis data, dan membangun aplikasi
sistem basis data. Kemudian ada CPU MK9, yaitu mengetahui bagaimana proses transaksi bekerja dalam basis data MySQL, melakukan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu pada aplikasi VirtualBox, dan mengetahui bagaimana replikasi basis data menggunakan MySQL menggunakan dua sistem operasi. Nah, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan nanti secara mandiri. Tugas 1 ini ada tugas praktik pembuatan Entity Relationship Diagram IRD. Kemudian ada tugas 2 itu berkaitan dengan praktikum SQL menggunakan MySQL atau MariaDB. Kemudian tugas ketiga praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Nah, panduan mengerjakan tugas nanti lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 pada modul basis data. Nah, pelaporan penilaian pada mata kuliah ini, laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah, mengupload atau link hasil rekaman video yang menampilkan 1. Perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dilakukan, serta aktivitas kegiatan mahasiswa, kemudian hasil praktik yang telah dilakukan, kemudian kata-kata penutup dari mahasiswa. Nah, dalam pembuatan video untuk skala musik ya pakai musik, mungkin tidak perlu pakai musik ya, langsung saja nanti pengaplikasian pada praktik dan kegiatan. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat memenuhi aktif dalam forum diskusi. Nanti mahasiswa silakan ada forum diskusi untuk mengisi diskusi dan dalam forum webinar serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada aktivitas belajar 4, 8, dan 12. Baik teman-teman semuanya, selamat belajar dan tetap semangat. Salam, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan kembali di minggu depan.